Ketika wacana itu bagus lalu kita suudon terus, nggak akan selesai-selesai Pak. Ini kan akibat tidak selesai, ini kan karena dari pihak Israel suudon, dari pihak Palestina suudon, pendukungnya juga sama-sama suudon, akhirnya yang babak belur adalah warga Palestina itu, gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang selama ini demo, teriak-teriak, terus kemudian takbir-takbir, ingin jihad, ingin segala macam lah untuk membela Palestina. Bahkan ada istilahnya Irfan Mesir ini barter aja, Palestina ke sini, yang ingin teriak jihad ke sana. Kalau untuk ingin mempertahankan kemerdekaan yang katanya itu, bukan berarti begini. Ketika warga Palestina itu misalnya, dan itu pasti direlokasi di Indonesia, misalnya di IKN. Itu kan masih kurang banyak orang itu IKN. Betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, tadi kita sudah lihat di awal cuplikan Rofi'i mengatakan hal-hal yang bodoh menurut saya. Kemarin dia teriak-teriak membela PIK 2, membela Aguan. Dan sekarang seolah-olah membela Israel, teman-teman. Membela Israel, membela Donald Trump. Yang katanya Donald Trump kan mau merelokasi warga Gaza atau 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Rofi'i mengatakan, nggak apa-apa, pindahkan ke Indonesia. IKN kan masih kosong tuh, belum ada warganya, belum banyak warganya. Coba di IKN ditaruh, itu warga Gaza 2 juta. Itu pemikiran goblok apa tolol sih maksudnya? Saya belum paham ini. Jadi pemikirannya seperti ini teman-teman, atau pertanyaannya seperti ini. Warga Gaza yang ke sini, ke Indonesia, atau Israel menghentikan perangnya. Coba kita lihat, kita simak jawaban daripada Kiai Khalil Nafis atas statement Rofi'i tadi. Itu salah itu. Karena kita bisa melihat kondisi di sana, orang mencintai negerinya kok disuruh keluar. Apalagi sudah gencatan senjata. Kan harusnya bisa dilibatkan dalam perbaikan di sana, bukan dijauhkan apalagi ke Indonesia. Ada yang lebih dekat, kalau bicara lebih dekat. Saya ingin mengurai dari bahwa dalam pemerintahan itu kembali kepada kemaslahatan. Bukan hanya sekedar kita menunjukkan kebaikan kita di mata dunia. Maslahatnya apa? Pasti damai. Sekarang sudah ada gencatan senjata. Nah kalau sudah damai kan berarti nggak ada bom. Tapi yang sering melanggar itu dalam perjanjian adalah Israel. Kemudian orang semua menjadi rahasia umum dan umumnya rahasia bahwa senjata dari Amerika. Ini bukan suudzon, ada bukti. Mungkin nanti Prof. Hikmahanto bisa menjelaskan hal ini ya, lebih kompeten daripada saya. Ini bukan suudzon, sudah ada fakta kok masih suudzon gitu loh. Nah kalau bicara umumnya maslahatnya, kalau masyarakat diajak bersama-sama membangun di sana, itu lebih baik. Mereka rela kok mau balik, yang penting jangan dibom. Gimana Israel jangan ngebom lagi, patuhi terhadap perjanjian itu. Yang ketiga, mana yang lebih dekat jauh-jauh ke sini ke Indonesia? Yang lebih dekat di sana ke Yordan, lebih dekat ke sana umpamanya tadi Qatar umpamanya. Jadi pada ke Indonesia kok jauh-jauh ke Indonesia? Kita cukuplah membantu orang itu di tempatnya tidak dicabut. Itulah yang kita lakukan dari Indonesia, sepenuhnya mendukung kemerdekaan. Kalau mereka pergi ke sini ngapain didukung kemerdekaan? Sudah nggak ada tanah airnya kok. Jadi mari kita berpikir realistis. Kita ini melihat apa yang memang nyata. Dan kalau terjadi ke sini, yang jadi ke sini kita bukan penerima untuk pengungsi loh. Itu hanya transit. Kita nggak dalam negara kita tidak meratifikasi untuk jadi tempat pengungsi, tapi hanya menjadi transit saja. Nanti Prof. Hikmahanto akan menjelaskan itu, saya pikir bisa lebih jelas. Sehingga kalau di sini menjadi tempatnya penampungan tadi itu tidak pas. Pertama orang dicerabut dari tempatnya. Lain lagi kalau mau curiga, ini aja curiga. Ketika ini dibangun, apakah sama dengan yang mereka rasakan? Kalau mereka mau lah, anggaplah kita ini anggap mereka mau dan ini adalah kebaikan. Apakah mereka nyaman dengan yang dibuat? Orang kan ada kenyamanan dengan rumahnya yang dibangun seperti. Kalau dibangun gotong royong, kemudian dia yang mengerjakan, kita membantu ke sana di berbagai penjuru datang. Jadi tidak dibantu, orangnya nggak ada. Nanti datang kamu balik ya. Itu kan nggak pas. Enggaklah bencana, udah Bapak pergi dulu, nanti saya bantu, ini dibikin gedung, Bapak selesai baru jadi. Saya pikir kerangka berpikir kita mencari kemaslahatan itu karena ala maslahatir ra'iyah. Saya pikir itu yang harus menjadi titik tekannya. Soal kita menunjukkan bahwa kita toleran, berislam yang baik kan tidak harus ke sini. Dulu kita pernah Majelis Ulama Indonesia itu
ngundang pemuda-pemuda seperti di Afghanistan. Itu diundang ke kita sebagai generasi di masa yang akan datang. Tapi kalau 2 juta ke sini, lain lagi makan siang aja masih sulit kita ini nyari anggarannya. 2 juta loh, Bo. Terus rumah siapa yang mau ditempatin? IKN jadi tempatnya banyak, tempatnya IKN tempatnya pengungsi. Apa iya IKN mau jadiin pengungsinya yang 2 juta itu layak nggak kita pikirkan taruh di sana? Jadi sebenarnya aspek peraturan kita juga tidak tepat, aspek kemaslahatan tidak tepat. Kalau saya usulkan yang tengah, benar-benar tengah gitulah. Kalau memang mau tengah, PBB aja tidak ngangkat sini kok. Netanyahu dibilang sebagai penjahat perang nggak bisa dilaksanakan kok. Orang tidak sampai minta ditangkap, ada pengadilan dan bukti hukum seperti itu. Nah, ini bukan suudzon ini realistis, dan semakin kecil itu kan bertanda penguasaan. Dan itu dihancurkan seperti itu ke manusia. Sekarang ada berapa bom? Ada 3.016 pembantaian di sana. Itu 46.000 lebih 46.000 orang yang meninggal. Iya, kalau yang ini datanya Pak Mato tadi 45, kalau saya baca ada 46.000 loh. Berapa kali dari 2 juta itu? Gelombang seperti apa? Oh, kita ngatasin haji 221.000 aja udah susah, gimana ngatasin 2 juta diangkut ke sini dan tempatnya di mana? Nah, jadi gak realistis menurut saya hal seperti ini. Nah, jadi itu teman-teman ya, tanggapan daripada Kiai Khalil Nafis terhadap statement Rofi'i ini. Jadi Rofi'i ini mungkin punya ada niat terselubung di dalam dirinya, entah tahu apa, tapi yang jelas pasti jahat ya teman-teman. Seolah-olah mendukung Imrik, mendukung Israel seperti itu. Tapi dibantah langsung oleh beliau Kiai Khalil Nafis yang masuk logika, masuk akal, bisa diterima oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia. Beda dengan statementnya Rofi'i. Statementnya Rofi'i ini malah logikanya cacat, tidak benar, begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi dia mengatakan seperti itu tuh seolah-olah gimana ya, mewakili rakyat, padahal enggak. Seolah mewakili rakyat, padahal enggak gitu. Bukan berarti kami tidak mendukung Filistin. Di kemarin-kemarin kami berkuar-kuar selalu mendukung baik itu secara materi ataupun secara pemikiran gitu kan. Warga kita ini mendukung warga Filistin untuk merdeka, tapi bukan seperti yang diucapkan oleh Rofi'i ini caranya. Enggak, warga Gaza itu atau Palestina harus bisa mempertahankan negaranya. Itulah jiwa kesatria. Ongko ini namanya BKN Kesatria Nusantara katanya ya. Ketuanya dia Rofi'i, tapi pemikirannya, otaknya tidak kesatria gitu loh. Jiwanya tidak kesatria. Jadi pengecut malah. Seharusnya kalau kesatria itu harus gagah, harus punya pemikiran yang cerdas, bukan cacat logika, bukan cacat pemikiran. Begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi selain mendukung pembatalan nasabah Alawi, ini Rofi'i ini juga mendukung Aguan PIK 2. Paling depan lagi mendukungnya gitu kan. Kemudian sekarang seolah-olah mendukung Israel untuk menguasai Gaza. Itu tidak benar itu namanya. Yang seharusnya warga Gaza itu harus bisa mempertahankan negaranya daripada penjajahan seperti kita di Indonesia dulu. Seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, bil khusus untuk saya pribadi dan umumnya untuk semuanya, wabil khusus yang nonton lagi, manfaat berkah, dan juga kita dukung Palestina semampu kita. Seperti itu, semoga Palestina bisa merdeka secepat mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.